Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Fitri Darsi dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik Fisik. Dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Nina Andriani, BSc MSc. Yang pertama, saya akan membahas substitusi nukleofilik terlebih dahulu. Nukleofilik atau NU merupakan pencinta nukleus, adalah suatu spesies ion atau molekul menyerang suatu alkil halida. Dalam reaksi substitusi sering dilambangkan dengan NU. Alkil halida merupakan halogen yang terikat pada suatu alkil. Nukleofilik secara umum, nukleofil terikat ke pusat positif, berarti kalau dia tertarik ke pusat positif berarti nukleofilik ini adalah pusat yang negatif, atau disebut juga dengan basa Lewis. Nah, basa Lewis ini dapat mendonorkan suatu pasang elektron, dan kebanyakan nukleofilik adalah anion. Namun, ada juga molekul polar yang netral. Nukleofil yang paling sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Contohnya ada air, alkohol, golongan halida, hidrosil, metoksida, dan iodida, dan sianida. Nah, semua nukleofilik ini reaktivitasnya naik atau sifat kekuatannya yaitu bertambah, di mana H2O adalah nukleofilik lemah dengan bersamaan dengan alkohol. Jadi, semakin negatif suatu unsur yang kurang, itu semakin naik nukleofiliknya. Contohnya adalah karbon. Kedua, ada elektrofilik yang dilambangkan dengan E+. Maaf, itu ada kesalahan sedikit, itu sebenarnya E+. Nah, apa yang dimaksud dengan elektrofilik? Elektrofilik merupakan spesies yang tertarik ke suatu pusat negatif. Elektrofil ini juga dilambangkan dengan E+. Jadi, sebuah nukleofil adalah suatu asam Lewis.
Contohnya seperti H+, C+, atau ZnCl2. Yang terakhir adalah gugus pergi. Apa yang dimaksud dengan gugus pergi? Gugus pergi merupakan suatu gugus yang dapat bergeser dari ikatan dengan suatu atom karbon. Nah, gugus pergi ini juga disebut dengan gugus lepas. Kenapa? Karena ada yang masuk dan ada yang keluar, sehingga gugus yang keluar itu disebut dengan gugus pergi. Dalam substitusi halida, X ini adalah halida. Halida ini disebut dengan gugus pergi atau bisa juga disebut dengan leaving group. Yang halida adalah gugus pergi yang baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Kuat seperti OH bukan gugus pergi yang baik karena seperti RF, RCl, RBr, Ri, reaktivitasnya semakin besar. Kenapa? Karena RF, RCl, RBl, dan Ri merupakan suatu basa yang sangat lemah. Nah, jika dibandingkan dengan F dilepas sebagai gugus pergi, sedangkan F lebih kuat dibandingkan yang lain. Makanya semakin ke bawah halida itu semakin mudah dilepas atau semakin reaktif. Substitusi nukleofilik dilambangkan dengan Sn. Substitusi nukleofilik atau Sn merupakan suatu reaksi yang mana atom, ion, ataupun gugus di dalam suatu substrat itu jika direaksikan dengan suatu nukleofilik maka akan disubstitusi diganti oleh atom, ion, atau gugus lain. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi substitusi nukleofilik. Adapun contoh dari substitusi nukleofil, yaitu ada alkil halida, yaitu disebut dengan etil halida, yaitu bromida yang terikat pada alkil etil halida atau Br disebut dengan leaving room atau gugus pergi. Ion halida merupakan gugus pergi yang baik karena ionnya basa yang sangat lemah seperti yang dibahas tadi. Jadi, ion hidrosil sebagai nukleofilik, kemudian ini sebagai substrat,
Kemudian ini sebagai produk dan Br- sebagai gugus pergi. Selanjutnya reaksi eliminasi. Yang mana reaksi eliminasi adalah kimia organik, di mana reaksi eliminasi ini merupakan dua substituen, gugus lepas dan hidrogen. Dipisahkan dari satu molekul biasanya akan membentuk ikatan rangkap. Ada dua jenis, yaitu reaksi eliminasi E1 dan E2. Reaksi E1 yang merupakan tributil bromida dengan air membentuk isobutilena. Pada reaksi E1 hanya tributil bromida yang mempengaruhi laju reaksi. Mengubah konsentrasi di sini tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Untuk mekanisme E1, pertama, bromin lepas dari molekul membentuk karbon kation. Setelah itu, air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap karena bersifat E1. Ini stepwise, maka dibutuhkan molekul yang memiliki karbon kation yang stabil, contohnya karbon tersier, karbon alidik, dan karbon bensili. Selanjutnya, reaksi E2. Reaksi 2-bromobutana dengan kalium terbuktoksida dalam reaksi E2. Kedua substrat dan basa mempengaruhi laju reaksi. Mekanisme E2 adalah concerted. Di sini molekul terbutoksida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepas bromin sehingga terbentuk 2-butena. Mekanisme E2 ini bisa dipakai untuk memprediksi struktur produknya. Konfigurasi E dan Z. Untuk yang E, reaksi E ini posisi hidrogen harus berlawanan atau disebut antiperiplanar. Jadi, di sini ada dua kemungkinan konformasi dari 2-butena. Konformasi dengan gugus metil antiplanar ini yang di Lens-Hydride. Maka dari itu terbentuklah alkena dengan konfigurasi E sebagai major. Dan penjelasan materi tentang substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap pada saat menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.